Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gegara warisan keponakan tega aniaya paman. Kelainan seksual pria ditangkap polisi usai pamer alat kelamin ke bocah berumur 5 tahun. Harga masih terjangkau, wisata air diserbu wisatawan di libur Nataru. Dihantam cuaca buruk, kapal yang memuat 11 penumpang tenggelam di perairan Pulau Podang-Podang, Kabupaten Pangkep. Akibat insiden tersebut, 3 orang meninggal dunia. Warga dan nelayan mengevakuasi jenazah penumpang kapal kayu yang tenggelam di Pulau Podang-Podang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Kapal yang membawa rombongan pegawai Kecamatan Liukang tenggelam dihantam gelombang tinggi saat berlayar dari dermaga Pangkajene menuju Pulau Sarapo. Beberapa penumpang yang selamat dievakuasi menuju dermaga untuk mendapat pertolongan medis. Kondisi setelah melewati Pulau Karangrang itu sudah mulai jelek cuaca, bahkan Pak Camat sendiri pun sudah sempat mem-WA dari desa-desa yang ada di Pulau Karangrang dan juga pulau-pulau yang sekitar situ. Namun tiba-tiba karena kondisi langsung berubah cuaca, tadi saya disampaikan ketinggian ombak itu mencapai 1 meter lebih. Dan kondisi kapal yang digunakan juga kecil, mungkin karena kondisi yang cuaca yang sangat ekstrem ini sehingga membuat kapal terbalik. Dari 11 penumpang, 3 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Diduga korban tak bisa menyelamatkan diri karena kapal bermuatan bahan bangunan tersebut tenggelam dengan cepat. Kemudian kapal itu tertarik ke bawah karena dia terisi bahan bangunan, sehingga dia tertarik ke bawah karena beratnya ini ada semen dan material bahan bangunan. Jadi itu menyebabkan barangkali sehingga ada sulit. Yang kedua memang cuaca sangat ekstrim sehingga mereka agak sulit untuk menyelamatkan. Kemungkinan juga para korban ini tidak tahu berenang. Pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti tenggelamnya kapal. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi cuaca buruk saat melakukan perjalanan laut. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pengancaman menggunakan senjata tajam terjadi di sebuah warung di Kota Makassar. Seorang pria yang diduga dalam pengaruh minuman keras mengamuk sambil membawa parang dan mengancam penjaga warung. Tanpa sebab yang jelas, pria ini tiba-tiba menodongkan senjata tajam ke penjaga warung di Jalan Kandia 3, Makassar. Korban diintimidasi untuk membeli ponsel milik pelaku dengan uang sebesar Rp200.000. Korban menolak meski pria yang diduga dalam pengaruh miras itu terus mengancamnya. Polisi yang mendapat laporan berhasil menangkap pelaku pada Sabtu malam. Petugas menyita sebilah parang yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Keduanya yang masih memiliki hubungan keluarga lalu dimediasi dan memilih berdamai. Sehingga kemudian kita mendamaikan dari mereka sendiri, namun untuk barang bukti sebilah parang itu tetap kita amankan di Polsek untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan, karena pada saat terjadi itu pelaku dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras. Meski kasus ini berakhir damai, pihak kepolisian tetap mengamankan senjata tajam milik pelaku untuk mencegah kejadian serupa terulang. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Remaja berusia 16 tahun menjadi korban keganasan penyerangan geng motor di Makassar. Korban yang sedang berboncengan dengan rekannya tiba-tiba diserang dengan senjata tajam hingga luka parah. Remaja berinisial JN dibawa oleh pihak keluarganya ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar usai diserang geng motor. Akibat diserang dengan parang, korban mengalami luka bacok di bagian betis dan paha kaki.
Berdasarkan keterangan korban, kejadian bermula ketika JN bersama rekannya berboncengan sepeda motor dari Jalan Permandian Tanjung Bayang menuju Jalan Pendidikan Kecamatan Rapocini untuk mencari makan. Di tengah perjalanan, puluhan anggota kelompok geng motor tiba-tiba mengejar dan mengadang mereka. Para pelaku segera mengeluarkan senjata tajam dan menebaskannya secara membabi buta ke arah korban. Sepeda motor yang ditumpangi korban jatuh. Rekan korban berhasil melarikan diri, namun JN tertinggal di lokasi. Para pelaku kemudian mengerumuni JN dan menebaskan parang ke bagian kaki korban. Kalau apa saja, Bu? Yang ini saja, Pak. Apa? Yang ini saja yang kena ini. Luka sabet ya? Iya, luka sabet ini. Di kaki ya? Di kaki. Dua itu? Sama paha. Alasnya tadi ini memang dari mana dia, Bu? Dari rumah di ke Petarani sama temannya Bapak Gonceng. Diserang sama Diserang sama ini. kelompok bermotor. Kelompok motor. Oh. Saat ini pihak keluarga masih menunggu kondisi JN stabil sebelum akhirnya melaporkan kasus ini secara resmi ke pihak kepolisian setempat. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Di jalan apa? Pada masa libur Natal dan Tahun Baru, ribuan wisatawan memadati kawasan wisata air terbesar di Sulawesi Selatan. Selain banyaknya wahana yang tersedia, harga tiket masuk yang terjangkau menjadi daya tarik bagi wisatawan. Wah, libur telah tiba nih. Pantas aja banyak wisatawan yang antre sejak pagi di loket masuk salah satu wisata air di Maros. Wisata ini menawarkan 7 kolam renang dengan konsep berbeda. Banyaknya wahana air menjadikan tempat ini pilihan utama keluarga untuk menghabiskan masa libur. Kolam arus khususnya menjadi wahana favorit pengunjung karena memberikan sensasi menantang. Selain wahana yang lengkap, harga tiket masuk yang terjangkau turut menjadi daya tarik utama. Lumayan murah. Lumayan murah ya? Kalau kesini kan paling aneh-aneh jadi tempat permainan anak. Selama libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjungnya meningkat. Wisatawan tidak hanya berasal dari Maros dan Makassar, namun juga dari kota dan kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Kunjungan selama libur Natal dan Tahun Baru tahun ini alhamdulillah ada peningkatan yang dimana kurang lebih 1.000 sampai 3.000 orang dalam 2 hari ini. Kalau untuk pengunjungnya tentunya dari beberapa kabupaten ya, baik itu dari Kabupaten Maros itu sendiri, Kota Makassar, dan beberapa kabupaten lainnya. Pengelola memperkirakan puncak kunjungan akan terjadi menjelang pergantian tahun. Guna menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung, pengelola menambah jumlah petugas keamanan. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Meski hujan deras mengguyur wilayah Goa, antusiasme warga untuk berlibur tidak surut. Libur Natal, Tahun Baru, dan libur sekolah menjadikan wisata pemandian tertutup di Goa sebagai pilihan utama ribuan keluarga. Wisata pemandian tertutup di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomaranu, Goa dipadati ratusan pengunjung sejak Sabtu pagi. Pengunjung datang dari berbagai kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan termasuk wilayah Makassar, Maros, Pinrang, Sidrap, Bulukumba hingga Bantaeng. Keluarga memanfaatkan masa libur panjang Nataru untuk berekreasi dengan aman dari hujan. Pengelola mencatat lonjakan jumlah wisatawan hingga 2 kali lipat dari kunjungan normal. Mereka memilih lokasi ini karena sebagian besar wahana kolam dilengkapi atap pelindung, memungkinkan aktivitas berenang tetap berjalan meski hujan turun. Konsep itulah yang menjadi daya tarik utama tempat ini di tengah musim hujan. Rombongan 25 orang. 25 orang? Iya. Kenapa memilih di sini? Tempatnya strategis, terus ada atapnya, jadi kita berenang aman dari air hujan. Selain ada kolam renang, ada playground juga, mandi bola di belakang sana. Untuk menjaga keamanan, pengelola wisata menyiagakan petugas penjaga kolam atau lifeguard di 5 wahana kolam yang tersedia. Selain fasilitas berenang, lokasi ini juga menyediakan gazebo, restoran, area pemancingan serta wahana anak seperti mandi bola dan playground. Biasanya ada peningkatan sampai 2 kali lipat dari biasanya hingga ke 1.500-an. 1.500 orang? Ya. Ini ada sekitar 5 kolam. Setiap kolam itu didampingi petugas kolam, lifeguard ya.
Jadi ada tiap lifeguard yang bisa menjadi pengawas kalau mungkin ada tindakan-tindakan dari pengunjung yang cukup berisiko tenggelam. Pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp30.000 pada akhir pekan. Sementara pada hari biasa, harga tiket hanya Rp25.000. Harga tiket tetap normal meskipun terjadi lonjakan jumlah kunjungan. Wisata pemandian tertutup efektif menjadi alternatif utama liburan keluarga di tengah musim hujan dan lonjakan libur Nataru. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.